Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi. Ini tentunya ada kabar baik ya, ada kabar gembira. Ini bagi adik-adik yang mungkin kemarin baru diterima ya di SMA ataupun di SMK ya. Jadi selain SMA dan SMK, ini juga kabar baik untuk teman-teman atau adik-adik ya yang ada di jenjang SMP ataupun MTS. Yang mana teman-teman kita akan memberikan informasi ya. Di sini ada bantuan sekolah ya. Jadi untuk siswa baru ya, sebenarnya tidak hanya siswa baru ya, ini juga untuk yang naik jenjang ya atau naik tingkat, yang misalkan semula kelas 1 menjadi kelas 2, terus kelas 2 menjadi kelas 3. Nah, di sini nanti teman-teman untuk pendaftaran. Ini jadwal pendaftarannya teman-teman bisa catat, dan juga di sini nanti ada berkas dan juga syarat-syarat yang harus kalian siapkan. Nanti kita akan bahas teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat ini lumayan teman-teman ya. Ini jadi satu anak ya bisa mendapatkan bantuan 1,5 juta. Dan tentunya ini mungkin nanti di setiap daerah ya mungkin berbeda bahasa, atau mungkin di daerah ada tapi mungkin ada berbeda istilah atau katanya ya. Nanti semoga aja di daerah kalian juga ada bantuan seperti ini. Oke teman-teman ya, nanti kita akan bahas bantuan apa dan kapan sih jadwal pendaftarannya, berkasnya apa saja yang perlu disiapkan, dan juga syarat-syaratnya ya. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai untuk bantuan sekolah. Ini tentunya sekali lagi ya, selain siswa baru, tentunya ini juga untuk yang naik jenjang ya, dari kelas 1 ke kelas 2 ataupun kelas 2 ke kelas 3 dan seterusnya. Dan ini tentu bantuan ini tidak hanya untuk SMA ataupun SMK, tetapi juga untuk siswa SMP ataupun MTS. Mari kita cek untuk beberapa persyaratannya. Yang pertama teman-teman, untuk bantuan ini adalah pendataan program bantuan sosial pendidikan ya. Ini kepada masyarakat yang tidak mampu melalui GNOTA tahun 2023 atau Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ya. Yang mana di sini diselenggarakan oleh GNOTA Kabupaten Kediri ya. Semoga saja nanti di daerah kalian juga ada bantuan semacam ini ya. Terus yang pertama teman-teman, untuk GNOTA ini ada beberapa tujuannya ya. Ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, dan kreatif. Yang kedua adalah memperluas kesempatan bagi penduduk Kabupaten Kediri yang kurang mampu dan berprestasi untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Dan yang ketiga tentunya untuk mengurangi angka putus sekolah ya. Terus yang berikutnya untuk prosedurnya nanti teman-teman, jadi ada melengkapi berkas persyaratan. Jadi teman-teman persiapkan dulu persyaratannya apa, berkasnya apa sebelum nanti pendaftaran dibuka. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan pendaftaran secara online ya. Jadi bisa dilakukan secara mandiri, ataupun teman-teman bisa mengumpulkan berkasnya ke sekolahnya ya. Jadi sekolah yang dituju. Jadi teman-teman nanti sekolahnya di mana, teman-teman bisa daftar melalui sekolah, ataupun nanti teman-teman bisa mengumpulkan langsung ya berkasnya ke sekretariat GNOTA Kabupaten Kediri. Nanti kita kasih alamatnya di deskripsi ataupun di slide kita berikutnya. Paham ya? Oke, yang pertama, siapa saja yang bisa ikut untuk pengajuan bantuan ini ya. Tentunya yang bisa ikut untuk bantuan ini yang pertama adalah siswa baru ya. Ini baik kelas 7 ataupun kelas 10 ya. Kelas 7 ini untuk SMP, kelas 10 ini untuk SMA ataupun SMK. Terus yang berikutnya adalah siswa yang naik kelas teman-teman ya. Jadi naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 atau kelas 7 kelas 8, 8 ke 9 ataupun kelas 10 ke kelas 11 dan kelas 11 ke kelas 12. Ini bisa mengikuti pengajuan bantuan ini. Tetapi selain ini tentunya ada persyaratan lainnya. Paham ya? Terus yang berikutnya, kapan sih untuk jadwal pendaftarannya? Ini juga penting ya. Ini yang perlu kalian catat. Kapan untuk jadwal pendaftarannya? Jadi sebelum daftar dipastikan bahwa kalian sudah mempersiapkan untuk berkas-berkasnya. Yang pertama, kalau kita lihat di portal resminya ya, gnota.kedirikap.go.id, di sini jadwal pendaftarannya. Kita fokus saja di dua ini ya. Nah, dua ini sebenarnya GNOTA ini tidak hanya untuk SMP, SMA ya, tapi juga ada untuk mahasiswa, guru PAUD, dan juga ada mahasiswa berprestasi.
Nah, kita akan fokus di sini untuk pendaftaran SMA dan SMK atau MA, teman-teman. Ini mulai adalah 17 Juli ya. 17 Juli sampai dengan 31 Juli. Yang mana kalau kita lihat 17 Juli ini hari apa? Senin, teman-teman ya. Nah, ini hari Senin. Yang mana hari Senin ini kalian tentunya sudah mulai masuk sekolah. Ya mungkin ada yang MPLS atau MOS. Nanti teman-teman masih ada kesempatan sampai dengan 31 Juli. Jadi biasanya sekolah juga akan memberikan informasi. Jadi kalau kalian memang ingin mengajukan ya segera untuk mempersiapkan berkas-berkasnya. Jadi siapa cepat ya semoga saja dia bisa mendapatkan bantuan ini. Paham ya? Terus ini untuk SMP dan SMA ini sama ya. Jadi 17 Juli sampai dengan 31 Juli. Nah, mungkin sedikit informasi juga untuk yang mahasiswa ya atau guru PAUD yang sekarang ini tentunya masih proses ya. Aslinya masih berlangsung untuk pendaftaran. Mungkin bagi yang baru dapat informasi ya, mungkin kalau mau mengajukan bisa mengajukan bantuannya. Ini ditutup tanggal 15 Juli. 15 Juli itu hari apa ini? Hari Sabtu, teman-teman ya. 15 Juli ini hari Sabtu. Kalau sekarang kalau kita lihat ini sekarang sudah tanggal berapa ya? Ini sekarang tanggal 9 ya, jadi masih ada kesempatan mungkin bagi yang mau mengikuti pendaftaran untuk bantuan GNOTA. Oke, yang berikutnya teman-teman persyaratannya atau berkas untuk SMP atau MTS. Jadi kita bagi dua, nanti ada SMP atau MTS dan juga ada SMA dan juga untuk SMK. Ya, jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk melengkapi berkas dan persyaratannya. Nah, nanti teman-teman ketika sudah dibuka ya, kalian sudah bisa langsung melakukan pendaftaran. Paham ya? Oke, yang pertama untuk SMP atau MTS teman-teman, di sini ada ketentuan dulu ya. Yang pertama harus warga Kabupaten Kediri ya. Jadi untuk di Musili tidak berlaku ya. Jadi yang harus KTP-nya atau di kartu keluarganya adalah Kabupaten Kediri. Yang pertama, pengajuan ini hanya diperbolehkan mendaftar satu pemohon dalam satu kartu keluarga. Artinya kalau misalkan ada anak yang sekolah misalkan 3 ya, nah ini yang boleh hanya satu saja. Jadi hanya satu pemohon dalam satu keluarga. Yang berikutnya adalah menempuh pendidikan SMP atau MTS. Jelas ya? Terus berikutnya ini ada syarat-syaratnya yang mungkin kalian bisa siapkan dari sekarang. Ini adalah surat permohonan ya. Ini ditujukan kepada Bupati Kediri melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Ini contohnya sudah ada di laman GNOTA. Atau mungkin teman-teman nanti bisa cek di website kita ya. Di mastiukade.com. Teman-teman masuk aja di sini ya. Di bagian bantuan. Ya, bantuan di sini ada GNOTA. Klik saja. Nah, di sini teman-teman kita sudah kasih contoh ya. Jadi untuk contoh syarat dan berkas pengajuan bantuan GNOTA tinggal klik aja. Nanti teman-teman bisa masuk di halaman 2 ya. Nah, ini di halaman 2. Ini di halaman 2 ini kita sudah kasih contohnya. Misalkan di sini untuk surat permohonannya ya. Teman-teman bisa klik aja ini untuk yang kelas 1 ya, sekolah kelas 1. Ini untuk yang kelas 2 atau 3 atau yang naik kelas tinggal diklik aja. Nanti di sini kita sudah ada untuk surat permohonannya ya. Nah, ini teman-teman tinggal cetak saja ya, tinggal cetak, tinggal diisi, nanti tinggal dikumpulkan. Ini untuk yang kelas 1 ya, untuk yang kelas 1, terus untuk yang kelas 2 ya atau kelas 3 teman-teman bisa pilih yang ini. Ya, klik aja yang ini. Tentunya untuk kelas 1 dan 2 itu berbeda di bagian rapot teman-teman ya. Ada bagian rapot ini yang beda. Paham ya? Nanti sekali lagi teman-teman bisa cek di mastiukade.com, masuk di bagian bantuan, pilih aja GNOTA, nanti informasi-informasi terkait bantuan nanti kita sampaikan di sini. Oke ya. Yang berikutnya teman-teman, ini tidak diperuntukkan bagi sekolah pondok dan non formal ya. Nah, yang berikutnya adalah bukan penerima bantuan sosial pendidikan GNOTA tahun 2022. Jadi kalau tahun 2022 kemarin sudah dapat, tentunya tidak bisa lagi mengajukan di tahun 2023 ini. Paham ya? Terus yang berikutnya tidak menerima bantuan sosial pendidikan dari sumber lain dan siswa aktif ya, siswa aktif di kelas 7, 8 dan juga 9. Terus yang berikutnya kita lanjutkan untuk lampiran atau berkasnya. Yang pertama adalah surat permohonan tadi ya, yang sudah kita jelaskan. Ada fotokopi KTP kedua orang tua ya. Ini 2 lembar, ini atas bawah teman-teman ya. Jangan bolak-balik tapi atas bawah saja biar lebih mempermudah. Terus fotokopi keluarga ya atau KK 2 lembar, ada untuk siswa baru ya atau kelas 7. Di sini ada keterangan diterima di sekolah tujuan. Ya, di sini nanti teman-teman juga bisa cek. Di sini sudah kita kasih contoh ya. Jadi sudah ada contohnya ya. Di sini misalkan contoh-contohnya untuk siswa diterima nih, teman-teman tinggal bisa melihat contohnya ini sudah kita kasih di
di website kita. Nanti kita lampirkan di deskripsi video ini. Yang kedua adalah fotokopi ijazah. Ijazah ini untuk siswa lulusan tahun lalu ya, atau yang lulus tahun sekarang 2023 berarti menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Kalau ijazah harus dilegalisir. Kalau SKL ini biasanya diminta yang aslinya ya, atau mungkin bisa aja SKL-nya dilegalisir. Paham ya? Berikutnya untuk siswa naik kelas ya, ini kurang S teman-teman ya, siswa ya harusnya. Ini yang naik kelas 8 atau 9 ya. Di sini fotokopi rapor kelas 8 atau 9. Jadi untuk semester 1 dan semester 2. Jadi kalian ini istilahnya adalah rapor yang terakhir ya. Jadi yang diambil yang rapor terakhir. Jangan lupa ini dikasih identitas ya. Jadi identitasnya awal di rapor itu kan ada identitas. Ini juga di fotokopi ya. Jadi identitas itu adalah raport yang terakhir. Jadi semester 1 dan semester 2. Terus fotokopi surat pengantar ya, atau permintaan SKTM dari RT setempat ya. Di sini surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa yang ditandatangani kepala desa. Nah, di sini teman-teman yang terpenting adalah tujuannya. Ya, jadi tujuannya di sini bunyinya adalah persyaratan pengajuan bantuan sosial pendidikan di Kabupaten Kediri. Ini sudah ada contohnya di sini ya. Contoh SKTM tidak mampu ini. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman untuk contohnya, jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya adalah ini. Nah, dari surat keterangan ini dibuat untuk persyaratan pengajuan beasiswa pendidikan di Kabupaten Kediri. Ini kalau teman-teman cek ini di contoh untuk SKTM ya, atau surat keterangan tidak mampu. Jadi tulisannya ya, untuknya di sini kan biasanya kan ada ya keperluannya. Keperluannya kalian tulis ini surat keterangan dibuat untuk persyaratan pengajuan beasiswa pendidikan di Kabupaten Kediri. Jadi seperti ini ya. Atau pengajuan bantuan sosial juga boleh ya. Jadi seperti ini untuk SKTM-nya ada bunyinya, keperluannya atau untuknya. Paham ya? Terus yang berikutnya ada fotokopi rekening pembayaran listrik untuk 3 bulan terakhir teman-teman. Nah, ini jika belum punya listrik atau nyalur, teman-teman bisa melampirkan surat keterangan yang diketahui dari RT. Jadi kalian menyalur di mana, terus dalam 1 bulannya itu membayar berapa. Paham ya? Terus yang terakhir untuk berikutnya ada foto rumah tampak depan. Jadi rumahnya itu difoto ya, tampak depannya seperti apa. Terus nomor HP ini yang masih aktif ya. Ya pastikan yang ada WA-nya. Kalau nggak ada ya pastikan bisa dihubungi. Terus melampirkan bukti pendaftaran. Nanti bukti pendaftaran nanti kita kita sampaikan di video kita berikutnya. Nanti bagaimana cara daftarnya. Nanti di print out ya. Terus nanti ada nomor pendaftaran, dan nanti teman-teman bisa melalui website grnota.kedirikap.go.id. Nanti ini ditempel di sampul depan. Nanti kita kasih contoh untuk berkas-berkasnya seperti apa. Terus dimasukkan map warna kuning. Jadi warna kuning ya, untuk SMP ini adalah warna kuning. Diberi tulisan, ada nama, nomor HP, alamat, nama sekolah, dan juga kelasnya. Paham teman-teman ya? Terus untuk yang berikutnya ini untuk jenjang SMA dan SMK ini tidak jauh ya, tidak banyak perbedaannya. Jadi untuk persyaratan SMA dan SMK ini kalau kita lihat sama ya, hanya beda di poin C. Ini tentunya menempuh pendidikan di SMA, SMK, TMA. Ini sama ya. Ini terus ini juga sama. Ya di sini masih sama ya. Ini syarat-syaratnya. Nah, ini tentunya harus aktif di kelas 10, 11 ataupun 12. Terus yang berikutnya untuk persyaratannya sama. Nanti ini juga sama ya. Lampiran atau berkasnya sama. Nah, di sini sama. Cuma yang bedakan di sini siswa baru untuk kelas 10 ya. Di sini tentunya yang diminta sama, surat keterangan diterima. Nanti yang lulusan tahun lalu bisa menggunakan ijazah, yang tahun sekarang bisa menggunakan SKL. Terus fotokopi rapornya tentunya yang di fotokopi rapor adalah kelas 11 atau 12 semester 1 dan 2. Jangan lupa identitas rapor yang depan juga diikutkan. Terus surat pengantar ya. Terus surat keterangan tidak mampu ini juga disiapkan. Yang berikutnya fotokopi rekening listrik, jadi sama ya. Jadi ini enggak ada perbedaannya, enggak jauh untuk yang SMP dan SMK ya. Nah, terus di sini foto rumah tampak depan juga, nomor HP. Nah, ini melampirkan bukti sama ya. Cuma yang beda adalah di sini. Kalau mapnya tadi untuk SMP adalah kuning, ini untuk yang SMA atau SMK ini warnanya biru. Ya, jadi ada beda di mapnya. Paham teman-teman ya? Untuk persyaratan mungkin teman-teman bisa disiapkan mulai dari sekarang, sehingga nanti kalau ada pendataan teman-teman sudah tidak bingung lagi kalau ingin mengajukan bantuan ini. Terus yang berikutnya adalah besaran dana bantuannya ya. Dapat berapa sih siswa itu kalau nanti misalkan pengajuannya itu di ACC ya, atau mungkin dicairkan.
Jadi untuk di sini ada di dalam fakta integritas ya. Nah, ini kalau kita lihat di contohnya bahwa untuk nominal ini yang didapatkan untuk tingkat SMP ya itu adalah 1 juta teman-teman ya. Lumayan ya. Jadi 1 juta nanti mungkin bisa untuk keperluan sekolahnya. Nah, sedangkan untuk yang tingkat SMA ini SMA atau SMK ini dapat 1.500.000. Ini lumayan teman-teman ya, bisa membantu adik-adik ya ataupun keluarganya untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi untuk membantu biaya pendidikan di sekolahnya. Nah, terus yang berikutnya jadwal pendaftaran kita sudah bahas. Terus cara daftarnya teman-teman, nanti bisa kunjungi saja ya di laman resminya gnota.kedirikap.go.id. Ini teman-teman bisa masuk di menu pendaftaran. Tapi perlu diingat teman-teman ya, nanti untuk pendaftaran ini ada beberapa linknya ya, ada SMP, ada SMA. Teman-teman bisa disesuaikan jenjangnya di mana. Terus ingat bahwa ini belum bisa dilakukan pendaftaran ya, karena pendaftaran itu nanti mulai dibuka ya pada 17 Juli sampai dengan 31 Juli 2023. Nanti insya Allah kita akan berikan tutorialnya bagaimana cara daftar untuk GNOTA di tahun 2023 ini. Paham teman-teman ya? Terus yang terakhir, untuk informasi GNOTA teman-teman bisa melalui ini ya. Ini ada alamatnya, terus ada websitenya, ada Instagramnya, dan juga di sini ada kontak personnya. Jadi teman-teman nanti misalkan ada informasi yang kurang jelas, teman-teman bisa melalui informasi yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, teman-teman nanti kita akan bahas di pengajuan bantuan PIP atau KIP ya. Nah, ini kalau PIP atau KIP ini tentunya untuk seluruh Indonesia. Nanti kita akan bahas kalau yang GNOTA ya, bantuan ini khusus untuk di Kabupaten Kediri, dan semoga saja di kabupaten lain juga ada ya. Jadi bisa membantu atau meringankan biaya untuk sekolah adik-adik kita. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.